Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Raihana dengan NIM 2201075000022. Saya dari kelas pendidikan biologi C. Nah, kita akan membahas materi genetika Mendelian, yaitu hukum pemilihan bebas, yang biasa disebut hukum Mendel 2. Genetika Mendelian, hukum pemilihan bebas ini, atau independent assortment, yang kemudian disebut dengan hukum Mendel 2, lahir dari eksperimen Mendel dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda dengan kombinasi dua sifat. Nah, di sini persilangan dua sifat beda, contohnya ada dua sifat, yaitu bentuk biji dan warna biji. Nah, kemudian karakter dari bentuk biji itu adalah bulat, round, dan keriput atau wrinkle. Kemudian karakter dari warna biji adalah warna kuning, yellow, dan hijau, green. Kemudian persilangan dihibrid ini Mendel lakukan terhadap Visum sativum galur murni berbiji bulat berwarna kuning, genotipnya yaitu Y besar Y besar R besar R besar dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau, genotipnya Y kecil Y kecil R kecil R kecil. F1-nya kemudian itu yang didapatkan itu adalah tanaman kacang berbiji bulat berwarna kisut. F1-nya di sini dia mengambil fenotip yang dominan, yaitu kacang berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian F1-nya itu dibiarkan untuk menyerbuk sendiri atau melakukan persilangan yang dinamakan self-cross dan menghasilkan hibrid F2 dengan 4 karakter, yaitu tanaman berbiji bulat berwarna kuning, tanaman berbiji bulat berwarna hijau, tanaman berbiji keriput berwarna kuning, dan tanaman berbiji keriput berwarna hijau. Nah, seperti eksperimen monohibrid kemarin, Mendel melakukan perhitungan terhadap masing-masing variasi, dan kemudian didapatkan jumlah untuk masing-masing variasi itu secara berturut-turut adalah 315, 108, 101, dan 32 tanaman. Di sini sebenarnya 301 karena yang 14-nya itu ternyata tidak viabel. Berarti 301, 108, 101, dan 32. Jadi, rasio F2 pada persilangan hibrid ini adalah 9,4 banding 3,3 banding 3,1 banding 1. Dan kemudian rasio ini dianggap setara dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian Mendel melakukan persilangan dihibrid yaitu persilangan terhadap dua sifat beda dari Visum sativum. Yang pertama itu ada biji bulat berwarna kuning dan biji kisut berwarna hijau. Di sini genotip biji bulat berwarna kuning adalah Y besar Y besar R besar R besar, dan genotip dari biji kisut berwarna hijau ini Y kecil Y kecil R kecil R kecil. Kemudian lalu ini dua sifat beda ini disilangkan dan menghasilkan gamet ini yaitu gamet dari Y besar Y besar R besar R besar, yaitu Y besar R besar, dan gamet dari Y kecil Y kecil R kecil R kecil itu adalah Y besar Y kecil dan Y kecil R kecil. Kemudian pertemuan dari kedua gamet ini melahirkan zigot yang berwarna kuning dan bentuknya bulat, yaitu dengan genotip Y besar Y kecil R besar R kecil. Kemudian lalu gamet yang dihasilkan oleh Y besar Y kecil R besar R kecil ini, Mendel memiliki dua hipotesis. Yang pertama yaitu ini Y besar R besar dan Y kecil R kecil ini untuk hipotesis pertama. Hipotesis pertama ini dinamakan dependent assortment. Kemudian Mendel menemukan hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis yang dinamakan independent assortment, yaitu Y besar dan Y kecil di sini. Kemudian Y besar ini dapat dipasangkan dengan R besar, dan Y besar di sini juga dapat dipasangkan dengan R kecil. Kemudian yang ini Y kecil dapat dipasangkan dengan R besar, dan Y kecil dapat juga dipasangkan dengan R kecil. Jadi hipotesis yang kedua ini gametnya ada 4, yaitu Y besar R besar, Y besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil. Di sini ini adalah gamet dari hipotesis kedua, yang kemudian karena ini persilangan dengan sesamanya atau self cross, maka ini disilangkan dengan sesamanya, yaitu Y besar Y kecil R besar R kecil. Sama di kombinasinya, berarti gametnya juga sama yang ini. Kemudian jika dependent assortment yang hanya dua ini, maka gametnya ini. Maka gametnya ini kemudian disilangkan dengan sesamanya, maka inilah gametnya. Kemudian pertemuan gamet jantan dan gamet betina di sini akhirnya akan mendapat 4 hubungan, yaitu di sini. Sedangkan untuk yang di independent assortment ini menghasilkan hubungan antara sperma dan zigotnya itu ada 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Dari 16 zigot yang didapatkan ini, kita bisa melihat bahwa jumlahnya ada
315 biji kuning bulat, 108 biji hijau bulat, 101 biji kuning kisut, dan 32 biji hijau kisut. Di sini bukan 315, tapi 301 ya, karena 14-nya ternyata tidak viabel. Jadi perbandingannya yaitu setara dengan 9:3 banding 3:1. 9 itu artinya 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Kemudian rasio genotif F2 yang F1-nya itu disilangkan secara cell cross. Di sini di Punnett square ada 16 box. Di antara semua pertemuan sperma dan telur ini ada 16 kemungkinan gamet yang terbentuk, tapi tidak semuanya menghasilkan genotif yang berbeda, jadi ada yang sama. Nah, dimulai dari ini Y besar, Y besar, R besar, R besar, Y besar, Y besar, Y besar, R besar, R kecil, Y besar, Y besar, R kecil, R kecil, dan sampai sini. Itu didapatkan dari sini yang sudah berbeda. Kemudian sekarang kita lihat berapa jumlahnya. Nah, untuk menentukan jumlahnya, di sini ada rumus atau trik cepatnya, yaitu di sini dengan menentukan ada atau tidaknya gen yang heterozigot, yaitu yang pertama untuk Y besar, Y besar, R besar, R besar ini artinya tidak ada gen yang heterozigot, baik gen Y maupun gen R. Dua-duanya itu adalah homozigot, berarti heterozigotnya 0, maka 2/0 adalah 1. Sama halnya dengan ini, Y besar, Y besar, R besar, R kecil, ada 1 heterozigot, maka jumlah yang akan memiliki kombinasi genotif seperti ini adalah 2/1 sama dengan 2. Nah, di sini kita temukan ada 1, Y besar, Y besar, R kecil, ada 2, ini ada 4, ada 2, ada 1, ada 2, ada 1. Nah, kemudian di sini kita mengurutkan yang dari ini menjadi ini. Artinya di sini ini semua 1/16, 2/16, 2/16 begitu sampai di sini 1/16. Artinya ini hasilnya adalah 16 jika kita jumlahkan. Di sini ada 9 biji warna kuning berbentuk bulat, ada 3 biji warna kuning bentuk kisut, 3 biji warna hijau bentuk bulat, 1 biji warna hijau bentuk kisut. Kemudian untuk nah inilah rasio fenotifnya. Ini rasio fenotifnya dan ini rasio genotifnya. Dengan eksperimen Mendel yang kedua ini, lahirlah prinsip yang kedua yang diluncurkan oleh Mendel, yaitu hukum pemilihan bebas atau Law of Independent Assortment, yang menyatakan bahwa ketika ada 2 atau lebih gen, maka akan diturunkan secara bebas, di mana satu alel dari pasangan alel akan tersegregasi atau diturunkan secara bebas bersama pasangan dari alel yang lain selama pembentukan gamet. Nah, di sini harus kita tahu bahwa hukum pemilihan bebas ini tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Jadi, hukum pemilihan bebas ini hanya berlaku untuk persilangan dihibrid, trihibrid, dan seterusnya. Nah, di sini persilangan dihibrid yang F1-nya diuji silangkan secara test cross, yaitu ada sifat biji berwarna kuning, ada sifat warna biji dan bentuk biji. Nah, kemudian karakternya di sini seperti tadi, karakter bijinya yaitu untuk bentuk biji ada bentuk bulat dan bentuk kisut. Kemudian untuk karakter warna biji ada warna kuning dan warna hijau. Di sini parentalnya dapat kita ketahui dari biji berwarna kuning bentuk bulat, genotifnya Y besar, Y besar, R besar, R besar, disilangkan dengan parental biji berwarna hijau bentuk kisut. Genotifnya kita ketahui Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Kemudian gametnya. Setelah ini genotifnya ditentukan, maka kita harus menentukan gametnya, yaitu gamet dari Y besar, Y besar, R besar, R besar ini adalah Y besar, R besar. Kemudian gamet untuk Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil ini yaitu Y kecil, R kecil. Kemudian untuk menentukan filial 1 atau keturunan satunya yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Kemudian karena diuji silangkan secara test cross, maka di sini diuji silangkan dengan homozigot resesif, yaitu Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Kemudian setelah disilangkan ini mendapatkan gamet filial satunya, yaitu Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, dan Y kecil, R kecil. Ini yang disilangkan secara test cross-nya, gametnya dari Y kecil, R kecil, R kecil itu adalah Y kecil, R kecil. Kemudian untuk menentukan filial keduanya atau keturunan keduanya, yaitu dapat ditemukan di sini, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil.
Y kecil, R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Nah, kemudian rasio genotif F2-nya yaitu 1 Y besar Y kecil, R besar R kecil berbanding 1 Y besar Y kecil, R kecil, R kecil berbanding 1 Y kecil, Y kecil, R besar R kecil berbanding 1 Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Kemudian untuk rasio genotif F2-nya di sini dapat ditentukan yaitu 1 biji berwarna kuning bentuk bulat berbanding 1 biji warna kuning bentuk kisut berbanding 1 biji warna hijau bentuk bulat berbanding 1 biji warna hijau bentuk kisut. Sekian dari presentasi saya mengenai persilangan Mendel, yaitu hukum pemilihan bebas atau disebut juga independent assortment, kemudian yang kita kenal dengan hukum Mendel 2. Terima kasih saya ucapkan dan semoga hari Anda indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.